Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang anak yang soleh tentu saja menginginkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak terbatas apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Bahkan dalam sejumlah riwayat sudah menyebutkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu jauh lebih sulit dilakukan ketika mereka sudah meninggal dunia dibandingkan saat mereka masih hidup. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal, yakni mendoakan mereka, bergaul dengan kerabat orang tua, beramal soleh, dan yang lainnya. Dari Malik bin Robi'ah Saidi radhiyallahu an, beliau telah menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggalkan dunia?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang sudah terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Namun di samping itu, masih ada juga larangan yang hendaknya tidak dilakukan oleh seorang anak saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Jika hal itu sudah dilakukannya, maka akan membuat orang tuanya merasakan kesedihan di alam kubur dan di akhirat nanti. Lantas, apakah hal yang membuat orang tua kita yang telah meninggal dunia bersedih dalam kuburnya itu? Simak video ini sampai akhir agar pemahaman kita tidak sesat. Dalam buku yang berjudul Al-Wadul Haq, karangan dari Dr. Umar Abdul Kahfi, telah menyebutkan sebuah kisah. Rawabah bin Abdullah menuturkan, "Setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku." Beliau berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakanku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian, Rawabah absen dalam kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak berpahala dan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. Lalu ia berkata, "Tatkala aku terjerumus dalam perbuatan buruk, aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya. Beliau bertutur, 'Engkau telah membuatku sedih, anakku. Jangan kau ulangi lagi, karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya, lantaran merasa malu.' Oleh karena itu, jika tidak ingin mempermalukan orang tua di alam kubur sana, maka berbuatlah dalam suatu hal kebaikan yang mendatangkan pahala, serta hindarilah perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan dosa. Jika sudah terlanjur berbuat dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berjanjilah untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu kembali. Dan tutuplah perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan yang penuh kebaikan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada suatu hari, Abdullah bin Zaid, seorang perawi masyhur yang sudah banyak meriwayatkan tentang hadis dari Anas bin Malik. Ia telah bermimpi melihat semua kuburan itu terbuka.
Lalu semua penghuninya keluar dari kuburnya. Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya. Lalu ia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa. Wajahnya memelas dan ia tidak membawa apapun di tangannya. Setelah melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid terheran-heran. Kemudian ia bertanya pada laki-laki itu, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak membuat nampan yang bercahaya seperti mereka?" Lalu mayat itu menjawab, "Waalaikumsalam. Mereka semua itu memiliki anak dan keluarga yang selalu mendoakan dan gemar bersedekah atas nama mereka. Nampan yang bercahaya itu merupakan pahala doa-doa dan sedekah yang telah mereka kirimkan. Sementara aku, walaupun aku memiliki anak, namun anakku tidak pernah mendoakanku, apalagi untuk bersedekah untukku. Oleh karena itu, aku tidak mempunyai cahaya dan itu membuatku malu pada teman-temanku." Ketika Abdullah bin Zaid telah terbangun, ia segera bergegas untuk menemui anak dari mayat penghuni kubur tersebut, lalu menceritakan apa yang sudah terjadi pada orang tuanya. Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita bahwa dalam mimpinya dan menasehatinya, maka berkatalah anak itu, "Terima kasih wahai Syekh atas nasihatmu. Mulai saat ini, aku akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanku yang dulu." Sejak ada peristiwa tersebut, anak yang telah beranjak dewasa itu selalu berdoa dan gemar bersedekah untuk orang tuanya. Pada saat yang sama, selang beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Zaid bermimpi dengan hal yang serupa. Akan tetapi, dia melihat laki-laki yang tidak membawa nampan, kini telah membawanya, bahkan cahayanya melebihi yang lainnya. Lalu mayat tersebut berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, semoga Allah membalas kebaikanmu karena nasihatmu. Kini aku pun telah selamat dari api neraka dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku berkat doa dan sedekah yang selalu dikirimkan oleh anakku kepadaku." Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an telah meninggal dunia. Sedangkan ibu dari Sa'ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'ad mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?' Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Ya, bermanfaat.' Kemudian Sa'ad mengatakan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Kalau begitu, aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini akan aku sedekahkan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sepenggal penjelasan mengenai hal yang dapat membuat orang tua yang sudah meninggal bersedih saat dalam kuburnya. Semoga ini dapat menambah wawasan baru bagi kita, agar dapat terus berbakti kepada orang tua, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah agar dapat terbebas dari siksa kubur, dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.